Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nasbahdi, di mana video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi terbaru bagi teman-teman tenaga honorer, di mana ada rapat baru bersama Pemda dan juga Menpan RB untuk membahas percepatan kebijakan untuk menyelesaikan tenaga honorer. Oleh karena itu teman-teman, silahkan disimak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua agar menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan update-update info dari channel kami. Langsung saja teman-teman, silahkan disimak. Menteri Pan RB kebut detailkan opsi penataan tenaga non-ASN barang Asosiasi Pemda. Ini baru saja kemarin pertemuannya, dan ini adalah dokumentasi bahwa benar ada pertemuan kemarin yang membahas terkait penyelesaian tenaga honorer. Pemerintah pusat dan daerah merancang alternatif terbaik untuk menyelesaikan penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Abdullah Azwar Anas bersama para gubernur, wali kota, dan bupati sepakat mengerucutkan beberapa alternatif yang akan dirumuskan. Hari ini kita mendetailkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Oke. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan. Jelas Menteri Anas usai rapat koordinasi kebijakan penataan non-ASN di kantor Kementerian Pan RB Jakarta Rabu tanggal 18 bulan 1 tahun 2023. Ini baru kemarin teman-teman rapatnya. Rapat tersebut diikuti oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI, di mana ketuanya Pak Isra Nur. Terus Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Pak Bima Arya, dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Pak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Selain dari pimpinan daerah, rapat ini dihadirkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Arya Wibisana. Jadi rapat ini diikuti dari APEKSI, terus APKASI, dan juga Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN untuk merumuskan permasalahan kebijakan penataan tenaga non-ASN. Pemerintah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen. Beberapa alternatif itu segera didetailkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota. Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah itu berkolaborasi mencari alternatif terbaik tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Oke, jadi pemerintah menyusun beberapa opsi di mana bersama-sama dari tim provinsi, kabupaten, dan kota untuk berkolaborasi mencari alternatif terbaik buat teman-teman tenaga honorer tanpa harus memberhentikan. Tapi bagaimana teman-teman tenaga honorer ini itu mendapatkan haknya dan statusnya yang jelas. Karena di sini sudah jelas tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer. Jadi tidak ada tenaga honorer yang dikeluarkan, tidak ada tenaga honorer yang diberhentikan. Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaga kualitas pelayanan publik. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Oke, jadi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan juga untuk menyelesaikan teman-teman tenaga honorer. Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya, mengatakan pertemuan kali ini menentukan titik terang untuk penataan tenaga non-ASN. Beberapa pandangan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah
ini akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak. Kami menetapkan bahwa pros ini harus diaktualisasi, jadi kita optimis. Oke. Jadi dari Ketua Apeksi itu menyampaikan pertemuan ini sudah ada titik terang untuk teman-teman tenaga honorer yang kemarin hasil pendataan. Dan dari beberapa pandangan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah, ini akan diusahakan untuk menguntungkan dari sisi tenaga honorer dan juga dari sisi pemerintah. Pada prinsipnya, APSI, Apeksi, dan Apkasi mendukung regulasi yang telah disepakati. Berbagai aspek didiskusikan untuk menyusun regulasi ini, termasuk terkait keuangan. Jadi hasil pertemuan ini juga dipertimbangkan dengan berbagai aspek, ya, terutama terkait keuangan. Oke teman-teman, jadi terkait keuangan juga. Ketua Umum Apkasi, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan menerangkan, regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kita mencari win-win solution dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya keuangan, yang harus bisa membuat daerah-daerah itu tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN. Oke, jadi dari Ketua Apkasi menerangkan bahwa regulasi ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Tadi teman ini dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan sehingga nantinya tiap-tiap daerah itu tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN. Ketua Umum APSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur, menyampaikan sepakat untuk menyelesaikan pandangan dari berbagai pihak. Tentu seperti pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga. Jadi dari Ketua APSI, Apeksi, dan Apkasi ini sudah menyimpulkan dan sepakat dengan hasil pertemuan ini. Koordinasi ini tidak memberatkan antara kedua belah pihak, baik itu dari teman-teman tenaga honorer maupun dari pemerintah. Artinya bahwa akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait, khususnya keuangan, yang nanti juga membuat daerah-daerah itu tidak tertekan untuk pembiayaan masalah penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Yang pastinya kita menunggu alternatif penyelesaian tenaga non-ASN yang disampaikan oleh pemerintah pusat, di mana ada 3 opsi yang akan diselesaikan dari hasil pendataan ini, teman-teman. Dari hasil rapat koordinasi ini, yang pertama adalah diangkat seluruhnya menjadi ASN, yang kedua adalah diberhentikan seluruhnya, dan yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Dari 3 opsi ini, tentunya inilah yang dirapatkan oleh Menpan RB bersama dengan asosiasi dari Pemda untuk mengerucutkan beberapa alternatif yang nanti akan dirumuskan. Dan teman-teman honorer juga sering-sering update situs resmi dari BKN dan juga Menpan RB terkait masalah info-info terbaru untuk penyelesaian tenaga honorer. Oke teman-teman, sekian informasi yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya teman-teman tenaga honorer. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.